Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Teguh, staf ahli Menteri PPN, Kepala Bappenas untuk bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur, moderator, para pembicara, dan juga tentunya para hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama mohon maaf saya tidak bisa hadir secara langsung karena ada penugasan lain. Dan juga saya tentunya ingin memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Untuk itu izinkan saya share beberapa slide untuk menyampaikan beberapa pokok pemikiran mengenai penerapan pertanian regeneratif untuk kelapa sebagai bagian dari nature based solutions. Bentar, ini mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Oke. Eh, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita semua sadar bahwa Indonesia tidak hanya mengalami beberapa krisis pasca COVID akibat dari beberapa perang dan juga dampak ikutannya, namun kita saat ini juga dihadapkan pada apa yang disebut sebagai triple planetary crisis, yang tentunya berbagai dampak dari perubahan iklim, kemudian juga kita masih dihadapkan pada persoalan polusi dan degradasi lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang semuanya saling terkait pada gilirannya memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pangan kita. Tentunya kita alami beberapa perubahan pola curah hujan, di beberapa waktu kita kekurangan hujan, cuaca ekstrim panas, dan beberapa waktu kemudian di beberapa daerah mengalami banjir karena hujan yang cukup ekstrim. Nah, tentunya ini semua membawa perubahan pada pola tanam dan juga pola produksi. Secara spesifik terjadi penurunan sebesar 0,72% untuk padi, 7,1% untuk jagung, dan juga 1,2% untuk minyak kelapa sawit. Selain itu juga kita punya persoalan, ini catatan dari BPS yang mengungkapkan bahwa hampir 90% lahan pertanian kita tidak berkelanjutan. Antara lain disebabkan oleh rendahnya produktivitas lahan, risiko yang terkait dari penggunaan bahan-bahan kimia seperti pupuk kimia, dan masih terus terjadinya konflik kepemilikan lahan. Ini semua ke depan tentunya kalau kita tidak lakukan apa-apa akan menjadi persoalan, terutama pada persoalan pangan kita. Nah, oleh sebab itu di dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 RPJPN yang saat ini sedang kita turunkan lagi ke dalam RPJMN menjadi referensi kita bersama untuk melakukan banyak transformasi. Beberapa hal terkait dengan persoalan climate change kita sudah akomodir dengan menambah sasaran utama tidak hanya dari sisi pendapatan per kapita setara dengan negara maju, kemudian kemiskinan dan ketimpangan yang menurun, dan juga daya saing yang meningkat, namun ke depan kita diukur upaya kita untuk pengurangan intensitas emisi gas rumah kaca dan juga penurunan atau peningkatan kualitas lingkungan hidup, baik lahan, laut, air, dan juga udara. Nah, tentunya sejalan dengan berbagai konvensi global, salah satunya Paris Declaration, di mana kita saat ini telah memperbaiki NDC kita ya, dan kita sudah 2 kali melakukan enhanced NDC. Tahun ini rencananya juga akan dilakukan penyempurnaan lagi sehingga komitmen kita untuk pengurangan gas rumah kaca tentunya perlu diikuti oleh sejumlah transformasi. Di dalam RKP 2025 ini adalah agenda pembangunan yang sejalan dengan visi misi Presiden terpilih atau Astacita. Tentunya kelapa menjadi salah satu komoditas unggulan untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam.
Nah, saat ini kami tentunya bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga mencoba mengcascade prioritas nasional untuk hilirisasi sumber daya alam ini ke dalam program prioritas, kemudian juga kegiatan prioritas, proyek prioritas, dan tentunya sampai ke rincian output. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu yang akan dihilirisasi adalah kelapa. Tentunya ini diikuti juga oleh penyempurnaan terhadap institusinya, ya, yang juga berbagai kegiatan pendukungnya. Nah, ada dua paling tidak sesuai dengan RPJP, yaitu adalah upaya untuk melakukan modernisasi dan digitalisasi pertanian, termasuk di dalamnya untuk melanjutkan berbagai upaya konservasi lahan-lahan pertanian, kemudian mengupayakan pertanian regeneratif atau juga pertanian organik, sehingga kedepannya tentunya produktivitas sektor pertanian diikuti juga satu sejalan dengan isu-isu keberlanjutan. Tentunya ini semua merupakan bagian dari penerapan ekonomi hijau. Pendekatan lainnya juga adalah mengoptimalisasi berbagai lahan-lahan lahan hutan yang sudah tidak produktif lagi melalui pendekatan agroforestry. Tentunya salah satu tujuan utamanya adalah melibatkan masyarakat lokal supaya pengelolaan bentang alam bisa dilakukan lebih terintegrasi antara kawasan hutan dan juga lahan pertanian secara produktif. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga memahami bahwa ada dua produk hukum, yaitu Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang kemudian juga diamandemen melalui Undang-Undang Ciptaker, serta Undang-Undang 22 tahun 2019 tentang sistem budaya pertanian berkelanjutan yang juga diamandemen oleh Undang-Undang Ciptaker. Pada intinya adalah pengembangan perkebunan ke depan perlu diwujudkan secara berkelanjutan melalui pertanian konservasi. Tentunya pengembangan perkebunan ini yang berkelanjutan diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian juga bertujuan untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan fungsi lahan guna peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Nah, kita paham nature based solution saat ini sedang mengemuka di berbagai fora-fora internasional. Nah, tentunya untuk hilirisasi kelapa kita ingin pengelolaan ekosistem kelapa juga berkelanjutan. Tentunya bertujuan untuk memulihkan, melindungi dan juga membangun infrastruktur berdasarkan isu-isu spesifik dan juga penggunaan feature serta proses alami untuk mengatasi berbagai tantangan baik itu sosial maupun juga lingkungan. Nah, pertanian regeneratif menawarkan suatu pendekatan pertanian yang holistik, tidak hanya memberikan manfaat, namun juga bisa meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan, memperkaya keanekaragaman hayati, menghasilkan makanan yang padat nutrisi, dan juga tentunya menyimpan karbon serta mengurangi dampak dari perubahan iklim. Nah, tentunya berbagai persoalan yang saat ini terjadi termasuk di Indonesia dengan penerapan pertanian regeneratif untuk hilirisasi kelapa menjadi suatu pilihan utama, ya. Nah, tentunya perlu disertai oleh langkah-langkah antara lain mengurangi bahan kimia berbahaya serta juga melakukan efisiensi penggunaan air, peningkatan kualitas lahan dan produktif dan juga daya tahan terhadap perubahan iklim serta mendukung keseimbangan ekosistem dan berlanjutan dari ekonomi petani. Nah, praktek-praktek berkelanjutan dalam pertanian regeneratif termasuk di dalamnya adalah pendekatan lanskap secara sistematis yang tentunya memungkinkan untuk pengembangan solusi secara berkelanjutan, kemudian juga melakukan upaya-upaya bioekonomi sirkular untuk memastikan bahwa sumber-sumber daya yang digunakan
bisa lebih efisien sehingga meminimalkan jumlah limbah yang dihasilkan dan tentunya melakukan berbagai upaya circularity sehingga bisa berkontribusi tidak hanya bagi pertumbuhan namun juga keberlanjutan lingkungan. Nah, dari sisi perkebunan sendiri tentunya banyak sekali yang strategi ke depan untuk mengembangkan forestry multi bisnis atau multi usaha dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Tentunya saat ini kita dihadapkan pada persoalan biaya modal, inovasi teknologi, sumber daya manusia dan juga pasar yang saat ini sebetulnya telah didukung oleh ekosistem seperti misalnya green investment, kemudian juga berbagai pengukuran dampak sosial yang tentunya harapannya bisa mendorong perhutanan sosial tumbuh lebih lanjut untuk mengembangkan bioekonomi ini. Nah, sebagai penutup tentunya ada dua hal paling tidak ya agar kita bisa menerapkan pertanian regeneratif ini khususnya untuk pertanian kelapa ke depan. Yang pertama tentunya introduksi pendekatan teknologi mulai dari melihat kesehatan lahannya, kemudian juga tentunya mengembangkan IoT menggunakan digitalisasi untuk pemantauan lahan, pengukurannya, dan juga teknologi pengolahan tanahnya. Dan ini tentunya perlu didukung oleh investasi terkait dengan riset. Selain itu, yang bisa dilakukan adalah melalui pendekatan sosial seperti penyuluhan, pelatihan, pasar produksi pertanian regeneratif, serta tentunya mengembangkan skema-skema insentif seperti tadi kami sebutkan. Kami perlu mendorong perbankan untuk lebih pro kepada pertanian karena selama ini kita sebagai menggunakan prinsip-prinsip bank umum sulit sekali bisa diimplementasikan atau betul-betul bisa mendukung sektor pertanian ini karena grace period yang dibutuhkan untuk de-risking paling tidak 3 tahun. Jadi tentunya permodalan membutuhkan grace period yang lebih panjang khususnya untuk sektor-sektor pertanian. Nah, tentunya pertemuan siang hari ini akan banyak sekali didiskusikan sebagaimana telah disampaikan pembahasan dari roadmap. Menjadi kunci kita semua adalah kolaborasi untuk mewujudkan langkah-langkah yang sudah ada di dalam roadmap dan tentunya berbagai nuts and bolts tantangan-tantangan harapan kami bisa didiskusikan lebih lanjut supaya komoditas kelapa yang sudah cukup panjang ceritanya di dalam sejarah pertanian banyak komunitas dan tentunya dengan posisi Indonesia kedua saat ini masih banyak room for improvement. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.